Bertemu kembali dalam pembelajaran biologi. Kali ini kita akan melihat tentang alat-alat peredaran darah. Ada beberapa organ yang terlibat dalam memompa dan mengalirkan darah ke seluruh jaringan tubuh. Organ tersebut adalah jantung dan pembuluh darah. Berikut ini akan diuraikan penjelasan tentang apa itu jantung dan apa itu pembuluh darah. Alat peredaran darah. Alat peredaran darah terdiri dari dua macam atau terdiri atas jantung dan pembuluh darah. Jantung atau cor memiliki struktur seperti gambar berikut ini. Jantung terletak di sebelah kiri rongga dada sebesar kepalan tangan manusia. Jantung memiliki ruangan-ruangan, klep, dan juga pembuluh darah. Selengkapnya mengenai bagian-bagian jantung dapat kita lihat sebagai berikut. Yang pertama, dinding jantung. Dinding jantung yaitu pembungkus ruangan jantung terdiri atas perikardium. Ini adalah selaput pembungkus jantung yang berlapis dua. Biasanya lapisan ini mencegah terjadinya gesekan ruangan jantung. Yang kedua adalah miokardium atau otot jantung yang bekerja secara tidak sadar dan teratur untuk memompa darah. Yang ketiga adalah endokardium, yaitu selaput yang membatasi ruangan jantung. Selanjutnya adalah ruangan jantung. Ruangan jantung terdiri atas dua serambi atau atrium, terdiri atas atrium kanan dan atrium kiri. Serambi kanan atau atrium kanan menerima darah dari vena cava superior, itu bagian atas, dan vena cava inferior, itu bagian bawah, yang membawa darah kaya CO2. Sedangkan serambi kiri atau atrium kiri itu adalah berfungsi menerima darah dari vena pulmonalis atau paru-paru yang kaya akan oksigen. Ruangan jantung yang lain adalah dua bilik atau ventrikel, terdiri ventrikel kanan dan kiri, berfungsi memompa darah keluar dari jantung. Selanjutnya adalah klep jantung. Klep jantung berfungsi untuk menjaga agar aliran darah tetap searah. Klep jantung terdiri atas yang pertama, klep berdaun tiga atau valvula tricuspidalis. Ini terdapat di antara serambi kanan dan bilik kanan. Yang kedua adalah klep berdaun dua atau valvula bicuspidalis. Ini terdapat di antara serambi kiri dengan bilik kiri. Yang ketiga adalah klep berbentuk bulan sabit atau valvula semilunaris. Ini terdiri atas tiga daun dan terdapat pada pangkal nadi besar. Selanjutnya, tekanan jantung. Bagaimana dengan tekanan jantung? Tekanan jantung atau tekanan darah pada jantung terdiri dari dua, yaitu tekanan diastol. Ini di mana jantung mengembang, darah mengalir masuk ke jantung. Jantung dikatakan dalam kondisi berelaksasi. Yang kedua adalah tekanan sistol. Ini adalah jantung mengempis, di mana darah dipompa keluar dari jantung
atau dikatakan jantung berkontraksi. Alat pengukur tekanan darah yang kita kenal adalah tensimeter atau sphygmomanometer. Tekanan darah normal pada manusia itu berkisar 120/80 mm Hg atau air raksa. Ini artinya apa? 120 ini menunjukkan angka sistol, berarti jantung berkontraksi, dan 80 ini menunjukkan tekanan diastol. Itulah mengenai jantung. Selanjutnya kita lihat mengenai alat peredaran darah yang kedua, yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah berfungsi untuk mengalirkan atau membawa darah. Pembuluh darah ada 3, yaitu pembuluh darah arteri, pembuluh darah vena, dan pembuluh darah kapiler. Apa itu pembuluh arteri? Pembuluh arteri memiliki fungsi mengalirkan darah dari jantung ke jaringan. Pembuluh arteri memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Tebal, kuat, dan elastis. 2. Terletak lebih tersembunyi ke dalam dari permukaan tubuh. Ketiga, terdiri atas 3 lapis. Keempat, denyutannya terasa karena lapisan luar yang elastis. Yang kelima, umumnya mengandung oksigen kecuali arteri pulmonalis. Yang kedua, pembuluh vena. Fungsinya adalah mengalirkan darah menuju ke jantung. Ciri-ciri pembuluh vena adalah yang pertama, dinding pembuluh tipis dan tidak elastis. Yang kedua, terletak dekat permukaan tubuh, memiliki warna kebiru-biruan. Yang ketiga, jika diraba, denyut tidak terasa. Keempat, memiliki katup sepanjang pembuluh agar darah mengalir satu arah. Kelima, umumnya mengandung CO2 kecuali vena pulmonalis. Nah, bagaimana dengan pembuluh kapiler? Pembuluh kapiler itu adalah pembuluh darah kecil yang menghubungkan arteriol dengan venula. Arteriol adalah bagian terakhir dari pembuluh arteri, sedangkan venula bagian akhir dari pembuluh vena. Ciri-ciri pembuluh kapiler. 1. Diameter 5-20 mm. Yang kedua, dindingnya sangat tipis. Yang ketiga, tidak ada otot halus dan jaringan ikat. Yang keempat, tersusun oleh selapis endotelium. Dan yang kelima, tempat terjadinya pertukaran oksigen dari darah dengan CO2 dan jaringan, pertukaran nutrisi, cairan, hormon, dan lain-lain. Demikianlah penjelasan mengenai jantung dan pembuluh darah. Semoga dapat dimengerti. Sekian dan terima kasih.